Kita akan belajar dari Yeskiel pasal 2 ayat yang ke-6. Belajar hanya mendengar kata-kata Papa, bukan yang lain, ya. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Terima kasih Denny juga membukakan ini, anak saya dari Pontianak. Saya ulangi, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Yugo menunjukkan berapa terjemahan. Baik, nanti kita lihat. Terus biarpun engkau tinggal, saya katanya, di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Wih, ini mengerikan sekali. Ya, saya ulangi dari depan supaya saudara mulai hari ini betul-betul hidup belajar. Tegas. Tidak boleh ada kata-kata dari siapapun yang masuk ke telinga kita, masuk ke hidup kita. Hanya kata-kata Tuhan. Saya ulangi. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Ngeri sekali. Ya, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudara, ini luar biasa. Setiap hari, saudara perhatikan, setiap hari. Ngeri. Dari pagi kita melek mata. Yang umum ini ya. Belum keluar dari kamar. Kita masih ada di tempat tidur. Sudah dengar kata-kata siapa? Nah, sejak tahun 2014 yang lalu, ketika pemilihan presiden yang pertama dan Jokowi menang, saudara, rupanya sejak 2014 sampai hari ini, kita baru tahu istilah hoax atau hoax. Berita-berita gosip. Ya, ribut bukan waktu kampanye presiden tahun 2014 itu. Lalu ditambahi sekarang dengan COVID-19. Coba bayangkan. Kita mendengar suara apa saja. Maka itu Papa kita tegas. Kita tinggal di tengah-tengah orang seperti kalajengking, onak duri. Saya mau baca terjemahan AYT. Dan kamu, anak manusia, janganlah takut terhadap mereka atau terhadap perkataan mereka. Sekalipun kamu berada di antara onak dan duri, dan kamu tinggal di antara kalajengking. Saudara, tolong catat. Setan-setan itu memakai sosial media. Ya, saya ulangi. Setan-setan itu, para kalajengking, onak dan duri itu memakai sosial media. Betul tidak? Untuk mengeluarkan bisanya. Bisa kalajengking. Janganlah takut mendengarkan. Jangan takut terhadap perkataan mereka. Dan jangan gentar terhadap wajah mereka. Karena, ngeri. Karena mereka adalah keturunan pemberontak. BIS. Tetapi engkau, hai manusia fana, janganlah takut kepada para pemberontak itu, atau kepada apapun yang mereka katakan. Mereka akan melawan dan menghinamu, sehingga seolah-olah engkau hidup di antara kalajengking. Meskipun begitu, janganlah takut. MILT. Dan engkau, hai anak manusia, biarlah engkau tidak merasa takut terhadap mereka dan terhadap perkataan mereka.
biarlah engkau tidak merasa takut sekalipun onak dan duri ada padamu. Bahkan sekalipun engkau berdiam di antara kalajengking, biarlah engkau tidak merasa takut terhadap perkataan mereka. Dan biarlah engkau tidak menjadi gentar terhadap wajah mereka. Karena mereka adalah keturunan pemberontak. Maaf, siapa yang hari ini membaca tulisan viral. Nah, saya tidak tahu karena di tulisan itu tidak ada namanya, cuma disebut penggiat media sosial. Nah, tulisan itu sangat menarik. Disebut nasib judulnya. Lalu disebut nama-nama orang yang sudah membahana, menggema di seluruh Indonesia sejak 2014 yang lalu. Contoh, ada Denny Siregar. Ya, ada siapa itu? Aoki siapa yang dari Jepang itu? Ada, maaf. Ya. Ada Rudi Eskamri, ya, ada Abu Janda. Banyak lagi. Yang paling akhir disebut Nyai Nikita Mirsani. Nah, saudara, kenapa? Mereka menulisnya sangat hebat. Ternyata ada suara-suara di tengah hiruk pikuknya keadaan saat ini. Lalu penulisnya berkata, kemana suara-suara yang lain tidak berani tampil? Akhir dari tulisan itu, Adi Armando, terima kasih Yongki. Ya, akhir dari tulisan itu disebutkan betapa Nyai Nikita Mirsani itu pahlawan untuk Indonesia yang berani membungkam, ya, istilah yang saya pakai di Yeskiel 2 ini. Nyai Nikita Mirsani itu berani membongkar, yang membungkam suara-suara kalajengking, onak dan duri itu. Nah, hari ini kita memutuskan kata-kata siapa yang kita akan dengarkan di hari-hari ini, saudara. Saya tidak tahu ya, apakah saudara mengikuti? Ya, karena banyak orang yang diskusi dengan saya soal kehidupan. Enggak tahu akhir-akhir ini, saudara, enggak sedikit loh. Beberapa orang dengar suara-suara di pikirannya. Betul? Dan istilah psikologi yang paling menakutkan, schizophrenia. Wih, itu paling menakutkan, saudara. Nah, jadi kalau saudara dan saya mengizinkan kata-kata kalajengking, istilah ini bagus sekali, yang berbisa itu masuk ke pikiran manusia, wih, manusia itu jadi kacau, bisa jadi seperti bola, ditendang ke sana oleh setan, ditendang ke situ, dilempar ke sana, wih, luar biasa. Wim, terima kasih, ini anak saya dari Denpasar. Ya Wim, nanti papa kan sharing ya, seperti permintaanmu tanggal 21. Bongkar setiap dusta, nyatakan kebenaran, sekalipun berisiko. Setuju. Ayo semua kita bertekad. Bongkar setiap dusta. Nyatakan kebenaran. Sekalipun beresiko. Ya, apapun resikonya. Harus berani. Kalau tidak kita yang diinjak-injak. Wih, terima kasih. Rekan saya Mbak Tuan Hebat dari Surabaya, Yusak Lasimo. Thanks Koden, apa yang disampaikan ini penting untuk direnungkan dan diperhatikan. Setuju. Pak Agus Sandarsa, puji Tuhan. Rekan dari Samarinda. Betul, Ronald Parinusa. Ayo, jangan dengarkan kata-kata yang berbisa, kalajengking itu. Yang baru gabung, coba buka Alkitab saudara. Yeskiel 2 ayat yang ke-6. Saya pakai istilah ini ya saudara. Kata-kata papa saja, ya, firman Tuhan yang selama ini, ya, yang selama ini sudah kita dengar, boleh kata tiap hari. Betul tidak? Apalagi selama pandemik ini, semua anak-anak Tuhan bisa kenyang, bahkan sangat kenyang. Hanya diam di rumah, work from home,
duduk di rumah, buka laptop, buka HP, kita bisa mendengar ratusan macam khotbah dalam satu hari. Betul? Puji Tuhan, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan menggunakan sosial medianya untuk membagikan firman. Nah itu kan tiap hari kita bisa dengar. Ini maksud saya. Di mana tiap hari kita mendengar firman Tuhan. Mengapa reaksi kita tidak secepat, tidak sedrastis, tidak setajam ketika kita mendengar hoaks atau hoax? Ngerti nggak pernyataan saya ini, saudara? Mengapa berita, ya saya pakai istilah Yeskel 2 ayat 6. Mengapa mulut kalajengking yang hanya ngomong satu kali lewat di sosial media kita, itu langsung bisa menyita seluruh waktu kita. Bisa menyita semua konsentrasi kita hanya kepada berita yang saya pakai istilah Yeskel 2 ayat 6. Suara kalajengking itu langsung nancap di pikiran manusia. Ini kan tidak adil. Yang mana setiap hari kita ratusan kali mendengar khotbah setiap hari kalau kita mau. Begitu kita buka sosial media kita, langsung pendeta ini khotbah itu, pendeta itu khotbah ini. Mengapa kalau hoax, berita dari kalajengking itu begitu cepat merasuk dan mempengaruhi pikiran kita? Ada yang komen, anak saya, si Ombing, karena energi negatif lebih mudah diterima. Ya, jangan mau dong. Kita harus merubah. Yang positif harus mudah kita terima. Ini keputusan kita. Dengarkan. Setiap suara, setiap kata-kata yang kita dengar, berarti kalau kita mempercayai kata-kata itu, perhatikan, berarti saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada yang berkata-kata. Maka itu berita hoax itu dari setan. Ingat, tidak ada satupun manusia di dunia selain Tuhan Yesus yang pernah berkata, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu pasti berasal dari si jahat. Berarti hoax atau hoax itu berasal dari setan. Wih, ngeri sekali. Terima kasih Papa. Dengan memberikan firman di Yeskel 2 ayat yang ke-6 ini. Ada komen di Facebook, berita hoax lebih memicu adrenalin dan menarik. Betul, itulah sifat atau naluri dasar manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, hancurkan penyebar berita hoax itu. Setuju? Jadi saudara, ayo kita perhatikan baik-baik. Belajar firman Tuhan. Ya, supaya kuasa Tuhan nyata lewat hidup kita. Maka kalau saudara dan saya memberanikan diri, menyerahkan diri kepada kata-kata Tuhan, wih, hidup ini akan luar biasa. Maka kita akan merasa aman. Maka itu hati-hati kalau saudara buka sosial media saudara. Ya, siapa yang pernah baca suatu hari ada tulisan. Saya nggak tahu siapa yang buat. Ya, ada foto, gambarnya, fotonya Mark Zuckerberg, pendiri Facebook itu. Kata-katanya lucu sekali. Saya nggak tahu saudara pernah tahu nggak?
ya fotonya Mark Zuckerberg, terus ada tulisan, tolong pengguna Facebook jangan berdoa kepada saya. Saya bukan Tuhan, saya CEO-nya Facebook. Ngerti nggak? Saya waktu dapat itu saya tertawa. Dan memang betul. Ternyata tidak sedikit pengguna Facebook itu berdoa di Facebook. Nah, Mark Zuckerberg itu bingung. Maka itu dia nulis, saya bukan Tuhan. Maka yang suka curhat di Facebook bertobat, ya ngapain? Wih, ini luar biasa. Ada yang komen lagi. Kita harus belajar terus menolak suara kalajengking dan fokus kepada suara Papa kita. Betul. Luar biasa. Betul, Ron. Kebenaran akan memerdekakan kita. Nah, maka itu sekarang kepada siapa kita akan memfokuskan diri? Kata-kata siapa? Wih, ngeri sekali. Maaf ya saudara. Kita murid-murid Tuhan Yesus harus belajar kepada Presiden Joko Widodo. Kenapa saya berani berkata itu? Lihat presiden kita. Digosipkan, difitnah, dikata-katai dan semuanya. Lihat, tenang. Enggak baperan, istilahnya enggak suka bawa perasaan. Beda dengan yang sebelumnya. Dikit-dikit bawa perasaan. Curhatnya di sosial media. Jokowi tidak. Maka itu yang suka curhat di sosial media bertobat hari ini. Apalagi Facebook. Ngapain? Membuat malu diri sendiri. Ini yang kita harus ketahui. Terima kasih Mario. Dia nambahkan 1 Tesalonika 5, 20-21. Ya, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat atau firman Tuhan. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Puji Tuhan, Pak Edo gabung. Jelas ya saudara, kata-kata siapa? Maka itu perhatikan Yeskiel 2 ayat 6 ini. Ada banyak kalajengking di sekitar kita sekarang. Yang siap memuntahkan racunnya atau sengatnya itu. Suami istri, stop. Hanya saling membicarakan gosip. Stop. Suami istri membicarakan katanya itu loh. Katanya. Stop. Mari kitanya fokus, kitanya konsentrasi kepada apa kata Tuhan. Maka itu saya katakan lagi. Yang tiap hari kita dengar firman Tuhan tiap hari. Mengapa reaksi kita tidak secepat kalau manusia dengar gosip, dengar hoaks? Ayo kita balik. Makasih Melka. Langsung dihapus. Ini kata anak saya dari Nabire. Begitu ada WhatsApp atau kata-kata yang gak benar, langsung hapus. Betul. Sudah bikin kotor HP. Terus disimpan lagi. Terus bikin kotoran pikiran. Memberi kotor hati kita juga. Aduh, ngeri sekali. Ya, ada yang doa ini. Tuhan Yesus tolong kami untuk tidak tertinggal dengan perkembangan keadaan dunia. Tapi tidak termakan juga oleh berita bohong. Amin. Tidak ya. Benar banget. Orang Kristen banyak jagonya berteori soal teologi. Tapi gagal dalam praktek menghidupi firman Tuhan. Betul. Maka itu kenapa saya ulangi lagi. Background saya hari ini di Zoom. Mother Teresa. Dia nggak khotbah. Dia nggak pendoa. Dia bukan WL, worship leader, tidak. Tapi pelayanannya, hidupnya diakui oleh dunia. Luar biasa itu. Jadi saudara, sekarang pilihan kita. Kita mau mendengarkan kata-kata siapa. Kalau Tuhan berfirman kepada kita, peganglah itu. Pelajari itu. Oke. Wahyu 21 ayat 5. Wahyu 21 ayat 5. Kita lihat ini.
Kemarin pagi saya diminta oleh sebuah gereja di Surabaya untuk memimpin ibadah minggu pagi. Dan tema yang dipakai menarik. Resetting. Itu beda dengan reset. Kalau reset itu kembali ke format semula. Kalau resetting itu baru. Beda. Nah saudara, kata-kata dari kebenaran, ya, kata-kata dari kebenaran adalah memperbarui. Terima kasih Pak Yogo. Kita lihat ayat ini, ya. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Apa lawan katanya menjadikan segala sesuatu baru? Kalau saya pakai istilah bangunan, maka lawan kata membuat segala sesuatu baru itu namanya renovasi. Tahu ya? Renovasi itu artinya memoles, merombak yang sudah ada, ya. Jadi bentuk yang lama masih ada, cuma dipoles, dikurangi, ditambahi dikit. Itu renovasi. Nah, Papa di surga tidak pernah merenovasi hidup. Ya. Papa kita selalu membuat apa-apa itu baru. Beda loh ya. Maka itu 2 Korintus 5:17. Yang lama sudah berlalu. Yang baru itu timbul. Saya ulangi lagi Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ayat ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan semuanya baru. Katanya lagi, tulislah ini. Karena perkataan-perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Lihat, ada perkataan ini. Lihat tadi Yesiel 2:6. Kata-kata kala jengking. Berpisah dan membunuh. Mematikan. Siapa yang duduk di atas takhta itu? Tuhan Yesus Kristus. Rajanya raja-raja. Dan Tuhannya semua Tuhan di dunia. Sampai meyakinkan. Tulis Yohanes. Bahwa perkataan ini adalah tepat dan benar. BIS. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata, sekarang, bukan nanti, bukan kemarin, sekarang. Berarti tiap hari. Karena kata sekarang itu artinya setiap saat. Sekarang. Karena 20 tahun yang lalu, saudara membaca ayat ini, bunyinya juga sekarang. 10 tahun yang akan datang, saudara baca juga sekarang. Oke, BIS. Lalu dia yang duduk di atas takhta itu berkata, sekarang, terima kasih Papa. Aku membuat semuanya baru. Ia berkata juga kepada saya, Yohanes, tulislah ini. Sebab, catat, sebab perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Maaf, saudara yang masih gablek dan keras kepala. Saudara yang masih gablek dan keras kepala. Masih sulit mempercayai bahwa perkataan-perkataan Tuhan kita itu benar dan bisa dipercaya. Saudara harus bertobat. Ini
yang kita harus tahu. Maka itu saudara, ayo hari ini kita memilih kata-kata siapa. Maaf, ini ada berita dari saudara kita, Ferdinand Ginting. Tolong Pak Jeki kalau ada atau siapa saja. Puji Tuhan, dia barusan kirim berita hasil tesnya COVID-nya sudah negatif. Puji Tuhan. Tolong yang punya kontak dengan Pak Ferdinand Ginting supaya diajak gabung ke Zoom kita atau IG atau Facebook kita ya. Terima kasih. Nah, saudara, sudah fakta terbukti. Banyak keluarga hancur hanya karena kata-kata kalajengking itu. Betul? Hubungan suami istri retak dan rusak gara-gara gosip. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sehat, gagah, kekar, mendengar gosip katanya langsung drop kesehatannya. Imunnya langsung turun. Menyedihkan sekali. Rugi. Amin. Ini anak saya, dokter spesialis ortodontis ya, kamu menulis shalom. Cuma firman Tuhan yang bisa kasih kekuatan dan jalan keluar. Puji Tuhan. Terima kasih Esti. Mungkin bintang itu juga. Ya. Jadi tidak ada yang lain. Ada komen lagi. Jangan keluar dari mulut kita perkataan kotor, kasar, atau kosong dusta. Melainkan kata-kata yang benar dan baik untuk membangun dan menasihati. Oh maaf saya salah, bukan ortodontis, endodontis. Ya, makasih ya. Nah kalau saudara ada masalah apa dengan gusi saudara, gigi saudara, endodontis, ini ada spesialisnya, ahlinya, luar biasa. Nanti saudara kontak saya, di mana alamatnya? Jelas ya? Ayo kita memilih sekarang. Kalau Tuhan yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara, satu kali saya lupa, ini sudah lama sekali. Ya, karena hampir 100% rusaknya gereja. Dengar ya, hampir 100% rusaknya sebuah pelayanan, rusaknya gereja. Pasti gara-gara tukang gosip di dalam gereja itu. Maaf, betul atau salah kalimat saya? Jadi awal-awal saya melayani, ini belum ada handphone, belum ada sosial media segila sekarang. Itu saja gereja sudah rusak. Hanya gara-gara tukang gosip. Saya ulangi, gara-gara tukang gosip. Yohana, ya, yang dari Palu, Yohana Palu Pesayu, dengar firman. Ya, terus, ya, Naldo, nanti Papa harap kamu beri kesaksian. Ya, saudara-saudara dari LP, kalau nggak salah saya lihat tadi di Zoom gabung. Naldo siapkan diri, nanti kamu beri kesaksian. Di antara sekian banyak anak-anak saya, maka Renaldo Ginting ini adalah satu-satunya anak saya yang hatinya ada di penjara. Nah, Pak Andreas, nanti saya kenalkan anak saya ini. Ya, hatinya di penjara. Setiap kali sampai di tempat yang baru, kota yang baru, maka pertanyaan pertama bukan tentang rumah makan apa, hotel apa. Pertanyaan yang pertama dari anak saya ini, ada LP di mana di sini? Dan itu luar biasa. Ya, saya nggak tahu tadi, seingat saya lihat Ben, coba cek apa ada yang gabung nama Renaldo Ginting. Ya, ini yang kita harus tahu. Oke, ini ada pemberitahuan. Papa Daniel Alexander akan berkhotbah di GBI Swiss Denpasar
dengan tema orang Kristen sejati. Maaf, dalam kurung, karena zaman ini banyak Kristen yang palsu. Oke ya, tanggal 21 ya. Oke, baik. Nah, jelas ya saudara, apa yang kita putuskan dalam hidup ini? Mendengar kata siapa? Saya ulangi lagi. Jadi tidak sedikit gereja hancur karena tukang gosip. Aduh, oke Novi, puji Tuhan. Gembala Afia Cemara dari Medan hadir juga. Yuli, terima kasih ya Papa kamu hadir. Salam buat Philip. Nah, jadi saudara jangan perhatikan tukang gosip. Saya pakai istilah terjemahan lama. Saya nggak tahu ada masih ngerti nggak. Paulus menulis kata si peleter. Tolong, itu di Timotius atau Tesalonika ya. Saya lupa. Paulus menulis jangan dengarkan kata-kata si peleter. Ada yang tahu nggak ya itu di ayat berapa? Oh 21 Februari ya. Terima kasih James. Oh Renaldo nggak ada di Zoom. Oke, saya tadi baca lihat di mana ya. Coba tolong kalau ada yang bisa kontak ya. Nah, ada yang tanya. Ini pertanyaan bagus dari seorang gembala ya. Saya bacakan. Bagaimana cara mengatasi jemaat? Oh maaf. Bagaimana cara mengatasi jemaat yang suka manis di depan gembala, merusak di belakang gembala? Jawaban saya, beritahu jemaat jangan dengarkan orang itu. Lalu gembala harus mengembalakan dengan tegas. Tolong ya, berkatalah yang benar. Sampaikan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bahwa kalau kamu seperti itu, berarti kamu itu hamba iblis. Sampaikan. Terima kasih Pak Filipus dan Mario sudah menunjukkan ayatnya si peleter. Kisah Rasul 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa. Ini sekolah-sekolah tinggi universitas zaman dulu. Bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya adalah pemberita ajaran dewa-dewa. Seterusnya. Terima kasih. Nah, dari IG ada tulisan, tukang gosip itu sama dengan lambe turah. Bahasa Jawa, lambe itu bibir, turah itu lebih. Jadi tukang gosip itu memang mulutnya itu selalu melebih-lebihkan. Terima kasih untuk itu. Ya, harus tegas terhadap orang seperti itu. Betul. Nah, saudara, kalau kita tidak bisa tegas terhadap kata-kata kalajengking, coba renungkan. Satu kalajengking yang memasukkan bisanya ke hidup seorang manusia. Itu sudah bisa membunuh seorang. Betul? Apalagi kalau tiap hari orang itu mengizinkan disengat kalajengking. Wih. Bodoh sekali orang itu. Maka itu harus tegas supaya hidup ini nggak dirusak hanya karena katanya. Beri ketegasan dalam hidup. Aku nggak mau dengar berita gosip. Aku hanya mau dengar papaku bicara apa atas hidupku ini. Harus begitu. Saudara, maka itu penting sekali kita memutuskan. Ya. Oh, dalam terjemahan AYT peleter itu pembual. Coba saya baca. Beberapa ahli pikir dari kelompok Epikorus dan Stoa juga bercakap-cakap dengannya. Dan beberapa berkata, apa yang ingin dikatakan si pembual ini? Nah, pembual ya, si peleter, terjemahan yang lain, banyak mulut. Ada yang berkata BIS, tetapi ia banyak mulut katanya. Terus terjemahan yang lain, pembual ya sama pembual peleter. Oke, sama. Nah saudara, jangan kita
ya mau jadi alat iblis untuk jadi peleter atau pembual. Nah, ini tuduhan mereka kepada Paulus. Padahal Paulus memberitakan kebenaran. Puji Tuhan untuk itu. Ya, mari kita lihat ayat yang berikut. Kepada siapa kita memutuskan untuk menjadi orang yang disayang Tuhan. Ya, Mazmur 119. Mazmur 119. Mari ini jadi pegangan dalam hidup kita. Apa kata-kata siapa yang kita simpan di hati kita, ya, supaya kita hidup benar. Ya. Mulai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Wah, ini luar biasa. Kalau hidup saudara dan saya, kita putuskan melakukan firman ini. Satu terjemahan aja kok Yugo, karena panjang pembacaannya. Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Ada tambahan. Mendengar seorang teman yang curhat itu baik. Tapi kalau dia sudah bilang katanya, tinggalkan dia. Sebab dia sedang menyengat dengan bisa kalajengking. Nah, ini ada komen. Bagus, puji Tuhan. Saya ulangi. Mendengar seorang teman yang curhat itu baik. Tapi kalau dia sudah bilang katanya, tinggalkan dia. Sebab dia sedang menyengat dengan bisa kalajengking. Terima kasih, bagus. Komen itu. Mazmur 119 mulai ayat yang ke-9. Kau Yugo, satu terjemahan aja. 9 sampai 16. Oke? Satu terjemahan ya. Ya, saya akan baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ya, ayat 10. Dengan segenap hatiku. Ayo, kita lihat. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Enggak mencari gosip, enggak mencari hoax, enggak mencari berita katanya, tidak. Ya, saya ulangi ayat 10. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Wih, ini luar biasa. Ayat 11. Oh, ini ada yang memberi Alkitab bahasa Jawa. Kados pundi caranipun tiang nem-neman saged gesang kalayan jujur. Kejawi namung menawi netepi pangandika paduka. Puji Tuhan, itu bahasa Jawanya. Ayat 11. Nah, ini dia. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ini doa yang sangat disukai Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi kalau ada di antara kita menyimpan kata-kata si kalajengking, hidup ini hancur, hidup ini rusak. Maka itu simpan firman Tuhan ini. Saya mau baca terjemahan The Passion yang dikirim. I consider your prophecies to be my greatest treasures. Aku memutuskan firman-Mu itu kujadikan harta yang paling mulia. And I memorize them. Dan aku menyimpan, menghafalkan firman itu. Dan menulis firman itu di dalam hatiku. Untuk tetap mengikuti. Untuk tetap tidak hidup di dalam dosa
melawan engkau. Puji Tuhan. Ini terjemahan The Passion. Oke, saudara, ayat iya, ini ada yang menulis dalam bahasa Jawa ayat 11. Dawuh paduka kawula simpen ing manah supados kawula boten damel dosa dateng paduka. Puji Tuhan, disimpan dalam hati itu. Ayat 12 kaya masih Mazmur 119. Terpujilah engkau ya Yahweh. Dengarkan doa pemazmur ini. Dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Wih, luar biasa saudara. Terpujilah engkau Bapa di surga. Dan permintaannya, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu, hukum-hukummu kepadaku. Jangan saudara pagi-pagi bangun waktu siang nganggur cari gosip, cari berita hoaks. Jangan. Wih, ngeri sekali. Kalau didengar orang bilang katanya, kok sepertinya kita dianggap maaf seperti buta ya. Betul. Jadi kalau orang tukang gosip itu paling suka kulaan kata-kata yang ada bumbu katanya. Berarti orang yang suka kulaan gosip itu orang buta. Makasih bagus untuk menulis ini. Ya, ayat 13. Apa yang kita simpan di hati ini? Kita minta apa? Ajarkanlah kepadaku ketetapan-ketetapanmu. Ayat 13. Dengan bibirku. Ayo semuanya pegang bibirnya. Dengan bibirku aku menceritakan, memforward, membroadcast, copas segala hukum yang kau ucapkan. Jadi seharusnya mulut kita, bibir kita ini hanya menceritakan tentang hukum-hukum papa kita. Tentang peraturan-peraturan papa kita. Harusnya begitu. Wih, ini yang kita harus ikuti. Jujur, hari-hari terakhir ini bibir kita mengucapkan apa? Menceritakan apa? Nah, bibir kita bisa tertuang di sosial media. Betul tidak? Jelas. Maka itu apa yang kita ucapkan? Du Yehuwa. Ini bahasa Jawa. Maka itu dalam bahasa Jawa aja, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan banyak bahasa suku, Tuhan ditulis Yehuwa. Ya, Jehovah kalau orang Batak. Du Yehuwa, paduka ingkang pinuji-puji, kawula mugi paduka wulang pranatan, supaya engkau ajar aku pranata, ketentuan-ketentuan hidup ini. Ya, tanya bibir ini mengucapkan apa? Kalau kita nulis sosial media, nulis apa? Terpujilah Tuhan kalau hukum-hukumnya yang kita ceritakan. Ayat 14. Koyugo. Ayat 14. Terima kasih Bapak untuk firman ini. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu. Ya. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Seperti atas segala harta. Ini yang luar biasa. Kalau mulai hari ini saudara dan saya memutuskan bahwa ketika kita menerima firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, bukan perkataan-perkataan kalajengking itu, maka saudara dan saya bergembira
seperti menerima harta emas sekian puluh kilo, uang sekian triliun. Harusnya begitu. Jangan ngumpulin gosip. Terjemahan lain, aku bersuka atas jalan kesaksianmu seperti atas segala harta. BIS, aku gembira mengikuti perintah-perintahmu seperti memiliki segala macam harta. Luar biasa. Ada tambahan. Yakobus 3, 9, 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Betul. Maka itu mulut ini. Maaf. Kalau ada manusia suka mendengarkan kata-kata kalajengking, baru yang supaya nggak bingung yang baru bergabung, ayat pertama kita Yeskiel 2 ayat 6, dengarkan. Kalau ada di antara kita yang suka mendengarkan kata-kata kalajengking dan meneruskannya di broadcast, dicopas, ya disiarkan kemana-mana, sadar nggak bahwa orang itu sudah jadi kalajengking juga buat orang yang lain? Wih, ngeri sekali. Maka itu kalau saudara meneruskan kata-kata kalajengking, berarti saudara menjadi kalajengking, kita menjadi kalajengking itu. Ya, maka itu saya baca lagi, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku telah bersukacita di jalan kesaksianmu seperti melebihi segala harta. Bahasa Jawa ayat 13 tadinya, sarono lambe kawulo nyariosaken sakatahing sarak ingkang paduka dawuhaken. Jadi dari mulut ini aku menceritakan semua yang Tuhan perintahkan kepadaku. Ayat 15. Terima kasih Bu Melati. Karena setan sibuk menyebar kata-kata, itu racun kalajengking yang membuat kita gelisah. Tetapi dengarkan firman Tuhan dan simpanlah di dalam hati supaya kita jangan berdosa padanya. Sekalipun kita ada di antara onak dan duri. Weh, terima kasih. Kita enggak boleh takut. Ayat 15. Siapa? Apa yang kita renungkan? Aku hendak merenungkan tita-titamu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Weh, luar biasa. Oke, ada komen dari Surabaya. Termasuk jempol kita di depan HP. Mesti memforward firman Tuhan, bukan hoax. Makasih Sumat. AYT. Aku akan merenungkan tita-titamu. Ya. Aku akan merenungkan tita-titamu. Dan mengamat-amati jalan-jalanmu. AYT. Aku akan merenungkan tita-titamu dan mengamati jalan-jalanmu sama. BIS, aku mau mempelajari keputusan-keputusanmu dan memperlihatkan petunjuk-petunjukmu. Memperhatikan petunjuk-petunjukmu. Terima kasih. Ini keputusan kita hari ini. Betul Ronald. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita yang hidup untuk selama-lamanya. Bahagianya jika hidup kita dipakai untuk memulihkan jiwa-jiwa yang tertindas. Puji Tuhan. Ayat 16. Mazmur 119. Terima kasih Bapa untuk kebenaran. Nah. Haleluya. Aku akan bergemar. Aku akan antusias. Aku akan semangat dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu itu tidak akan kulupakan. Terima kasih. Aku akan bergembira
dalam ketetapan-ketetapanmu. Aku takkan melupakan perkataanmu. Maka itu jahat. Jahat kita ini. Kalau kata-kata kala jengking lebih merasuk, lebih mudah dihafalkan daripada ketetapan dan perkataan Tuhan. Jahat. Saya ulangi lagi ayatnya. Aku akan bergembira dalam ketetapan-ketetapanmu. Aku takkan melupakan perkataanmu. Ngaku. Mengapa perkataan kala jengking lebih mudah dihafal? Bertobat, saudara. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kita. Oh, sesida karundeng. Kuhatat met morga. Rekan saya, saudara saya ini. Orang dari Belanda. Simpan firman. Saya baca ayatnya. Maaf, BIS. Ketetapanmu membuat aku senang. Ajaranmu takkan kulupakan. Betul. Maka itu kalau kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Ini luar biasa. Oh, ya. Bahasa Jawa ayat 14 saya baca. Kawulo binga ing bab pitedah pepenget paduka. Jadi aku ini bergembira ketika aku mengingat peraturan-peraturan Tuhan. Kados dene seperti ing bab sakatahing Raja Brana. Ya, seperti aku mendapat kekayaan Raja Brana itu dalam bahasa Indonesia kekayaan yang melimpah. Nah, itulah orang yang kesukaannya adalah hukum-hukum Tuhan, perkataan Tuhan, bukan perkataan kala jengking. Raja Brana, sakatahing Raja Brana. Wih, luar biasa. Oke, saya baca The Passion ayat 14. I find more joy. Aku menemukan kesukaan yang lebih. What you tell me to do. Kalau engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kulakukan, maka aku menerima sukacita yang lebih. Then in chasing after all the wealth of the world. Daripada aku mengejar kekayaan dunia ini. Wih, ini luar biasa. Maka itu cek, periksa hidup kita masing-masing. Saudara-saudara yang di lapas, berjanji ya, setelah saudara lulus dari universitas penjara, jadilah manusia baru, bukan direnovasi. Yaitu suka mendengar, suka menyimpan, menemukan kebahagiaan lebih daripada kebahagiaan kekayaan dunia ini. Maka kalau saudara dan saya bisa menemukan ini, hidup ini luar biasa, saudara. Oke, saya ulangi lagi ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Dawa paduka kawula teliti, piwulang paduka kawula uji. Jadi meneliti firman dan selalu menyelidiki apa firman itu. Terima kasih Bapak untuk kesetiaan Tuhan yang luar biasa. Kawula badhe seneng wonten ing pranatan paduka sarta boten badhe kesupen dateng panggandika paduka. Wah, enggak akan lupa dengan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan perintahkan kepada kita. Saudara sadar? Kalau kita tidak mau memperhatikan kata-kata kala jengking, berarti dua hal terjadi. Kala jengking gak bisa menyengat kita. Dan yang paling penting, kita tidak akan jadi kala jengking itu sendiri. Karena kalau kita mendengar suara kala jengking, kita disengat, lalu kita meneruskan. Bisa kala jengking itu kepada yang lain. Kita jahat. Maka itu hari ini jangan bodoh lagi
maaf saya pakai kalimat ini, untuk hidup di dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Maka itu tiap pagi kalau kita bangun, ayo kita cek perkataan siapa yang memenuhi kita. Serius saudara. Nah, saya mau buktikan ini ya. Ternyata kata-kata itu nggak harus didengar langsung lewat telinga. Ya, saya baca. Jadi, ayo kita memutuskan untuk hidup yang benar. Oh, praise the hair, sus ida karundeng. Ya, blehut, puji Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, supaya hidup ini betul-betul diatur, dituntun, dikuasai oleh kata-kata Tuhan, bukan oleh kata-kata yang lain. Itu keputusan kita. Supaya kemuliaan Tuhan setiap hari dinyatakan. Begini sebelum saya sampaikan satu ayat terakhir. Satu kali saudara bangun pagi. Rumah kosong. Cuma saudara sendiri. Nggak ada siapa-siapa. Tetangga kiri kanan muka belakang sepi. Radio mati, TV mati, handphone juga belum on. Nggak ada suara apa-apa bukan? Saya tanya, dalam keadaan tenang masih di tempat tidur, bisa nggak kita tetap mendengar kata-kata? Nggak ada orang. Tetangga kiri kanan muka belakang tidak ada, kita sendiri. Nggak ada radio yang on, nggak ada TV, semuanya mati, handphone juga mati. Tolong jawab, kita masih bisa mendengar kata-kata tidak? Mana jawabannya? Bisa, bisa. Oke, di Facebook, di Zoom bilang bisa. Di Instagram belum ada yang jawab. Bisa. Oh, ada yang jawab, bisa. Pertanyaannya, kata-kata siapa? Nah, yang di IG jawab, kata hati. Betul. Kata hati ada lagi. Kata di memori pikiran kita muncul kembali. Bisa enggak? Kata-kata orang setahun yang lalu. Ya, sesida betul, bisa. Kata-kata yang jahat, fitnah tahun yang lalu. Kita sudah lupa. Tiba-tiba si kalajengking memutar kembali rekaman kata-kata fitnaan seseorang kepada kita tahun yang lalu. Bisa. Wih, kalau gitu ngeri loh saudara. Bisa. Anak saya bilang, kata-kata yang pernah kita baca. Betul. Ada 3 kata dari si Kunyuk. Sebentar, ini dari Tulungagung. Saya akan baca. Ada 3 kata dari si Kunyuk. Dari hati dan dari firman Tuhan. Terserah mana yang kita dengar. Betul. Maka itu, saya suka lagu lama. Ya, ini lagu dulu. Mungkin anak-anak muda sekarang gak pernah tahu. Maka perkataanmu telah ku simpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Puji Tuhan. Itu lagu sekolah minggu saya dulu, zaman tahun 60-an. Tapi betul. Kalau kita menyimpan firman Tuhan di hati kita, hidup ini luar biasa. Nah, Markus 4, ayat yang terakhir. Markus pasal 4. Ayo kita simpan ini.
ayat 26 sampai 29. Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Tuhan itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Dan benih itu firman Tuhan, enggak usah ragu-ragu. Ayat 27. Ya, ayat 27. Lalu pada malam hari orang itu tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu, firman itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Ayat 28. Ayat 28. Bumi itu tubuh kita ini loh. Bukan bumi tanah ini. Kan tubuh kita dibuat maaf, dari tanah. Betul? Maaf. Maaf. Dan bumi itu mengeluarkan buah. Tanah kita, tubuh kita, setelah ditaburi firman. Mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ayat 29. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabet, sebab musim menuai sudah tiba. Wih, luar biasa saudara. Ketika firman ditaburkan, menurut Markus 4 ini, ayat 26 sampai 29, di bumi ini, tanah hati kita ini, tanah fisik ini, ditaburi benih firman. Tinggallah tidur. Kita nggak tahu prosesnya di dalam bumi ini bagaimana. Siang, malam, jadi siang, malam lagi, maka tumbuhlah. Maka itu siapa yang kita beri tempat yang utama dalam hidup ini. Oh, terima kasih Bapak. Jadi jangan dengarkan suara kalajengking ya. Karena kalau kita mendengarkan suara kalajengking, enggak hanya sengatnya yang membunuh kita, tetapi kita pun jadi kalajengking itu sendiri. Karena seringkali berita gosip, berita hoaks, berita yang enggak enak kita teruskan ke banyak orang. Hari ini bertobat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman dan menjadi pemberita firman. Bukan